Tuh iye, surah barah antara Kalteng. Halo kaul antara, kembali lagi bersama saya Arif di Bincang-Bincang Antara Kalteng di Barak Kalteng. Kali ini kita akan membahas tentang sawit dan ini kita kedatangan narasumber dari salah satu perusahaan sawit yang berasal dari Kabupaten Seruyan. Dari sawit mana ini, Mas? Kami dari PT Sawit Mas Nugraha Perdana yang untuk letak kebunnya di Kabupaten Seruyan. Mungkin bisa dikenalkan dulu nih. Kalau ini Mas Yoga. Mas Yoga. Mas Yoga ini sebagai apa, Mas? Untuk saat ini Kabak Humas dan Legalitas. Kemudian mungkin bisa dikenalkan juga rekannya. Untuk sebelah saya Pak Girsang, manajer pabrik. Kemudian untuk sebelahnya Pak Irwan, saat ini PJ Pak ya. PJ manajer umum dan personalia gitu. Nah, mungkin kita langsung aja nih Bang, bincang-bincangnya. Kalau kita bicara sawit ini kan, apalagi di Kalimantan Tengah ini salah satu roda perekonomian kita lah, salah satu motor penggerak perekonomian. Tapi terlepas dari itu juga tidak dipungkiri banyak hal yang istilahnya berkaitan dengan problematika di lapangan segala macam. Nah, salah satu yang paling menarik ini kan sering jadi pembahasan hangat selalu plasma. Ya, benar. Mungkin dalam kesempatan ini bisa dijelaskan nih dari Sawit Mas sendiri gimana untuk realisasi plasmanya hingga saat ini sih, boleh diceritakan seperti itu. Baik. Untuk plasma kami sendiri PT Sawit Mas Nugraha Perdana kita sudah merealisasikan kewajiban kita 20%. Itu kita berada di 5 desa, 3 kecamatan, Kecamatan Hanau, Suran Raya, dan Danau Sungguh. Nah, kita mengakomodir kurang lebih 1.600 orang untuk plasma. Jadi memang perjalanan plasma tadi itu panjang, tidak mudah. Jadi untuk per tahun 2023, alhamdulillah kita juga dibantu oleh Kabupaten Seruyan untuk merealisasikan plasma tadi. Berarti itu sudah berjalan dan berlanjut hingga saat ini, Pak? Iya. Awal berjalan lebih tepatnya tanggal 20 Desember 2023 mulai. Nah, kalau hingga saat ini gimana sih, Bang, mekanisme yang dijalankan dari plasma itu sendiri dan bagaimana pola hubungan kerja bersama masyarakatnya? Apakah masyarakat yang mengelola atau perusahaan yang membantu mengelola dan masyarakat mendapatkan hasilnya, atau seperti apa itu? Nah, pasti itu pembahasan itu awalnya kesepakatan dua belah pihak ya. Jadi kita ada bahasanya koperasi di situ. Koperasi kita awalnya itu ada koperasi Pelangi Sawit Sejahtera. Tapi kurun waktu beberapa tahun jadinya bertambah karena permintaan dari masyarakat dibagi menjadi 3 koperasi di situ. Nah, untuk prosesnya juga itu kita pembagian SHU dan cash langsung ke calon petani. Jadi bisa dibilang untuk plasma ini ya sudah terlaksana. Sudah. Jadi cuman ini sudah produksi. Oh, sudah. Nah, bedanya gini, Mas Arif. Jadi kalau di tempat lain, mohon maaf nih, ya. Itu mungkin dari tanaman kecil, tanaman TBM ataupun gitu. Kalau ke tempat kita langsung TM, jadi sudah menghasilkan. Oh, jadi sudah ibaratnya itu dipangkas itu ya? Ya, dipangkas. Tanpa perlu dari tanaman kecil itu. Ya, tetap ada prosesnya nanti, ada hitung-hitungannya di situ. Sejauh ini bagaimana untuk pengelolaannya, Bang? Istilahnya berarti apakah ini perusahaan yang kelola dan hasilnya itu, atau masyarakat sendiri yang ngelola seperti itu secara langsungnya? Kalau untuk mengelola ya udah pasti dari perusahaan yang kita bisa dipastikan kita paham lah terkait budidaya ataupun cara-cara pemupukan ataupun cara panen. Jadi untuk ke warga ataupun ke masyarakat kita hasilnya seperti itu. Berarti sudah tak tambahkan mekanisme tentang hal itu kan ada 2 nih. Ya. Ada yang kerjasama seperti kelompok tani, ada yang berupa plasma. Nah,
Kalau kelompok tani memang dari perusahaan dia akan menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan, termasuk pupuk dan lain-lain, mungkin alat berat, mereka yang ngelola. Tapi kalau sistem plasma ini mengarah ke perusahaan inti yang mengerjakan, karena disinyalir dalam istilahnya budaya kebun sawit untuk Kalteng sendiri kan kurang, kecuali Sumatera. Ya. Sumatera oke lah, Ya, ya kan dilepas oke. Nah, dari situlah muncul kebijakan bahwasanya, ayo yang inti ngelola dulu, sambil masyarakat belajar. Nah, di situ. Jadi semuanya dari pihak perusahaan, termasuk tim-timnya, mungkin manajerialnya di situ. Setelah nanti kemungkinan produksi udah berjalan hampir 15 sampai 20 tahun dan masyarakat siap mengelola sendiri, itu baru kita lepas. Makanya dari awal semuanya dari perusahaan, dari inti, nanti perhitungannya mulai dari bibit sampai menghasilkan SHU mereka kita potong untuk nyicil itu tadi, gitu loh. Jadi di satu sisi itu intinya tujuannya supaya jangan sampai kalau dilepas langsung nanti daripada hasilnya Amburadul, Di sana kemarin nanti Mas. ya, jadi malah nambah masalah baru nantinya. Betul. Jadi di situ. Makanya kebijakan pemerintah juga bagus tentang plasma, dan saya rasa semua perusahaan akan berterima kasih adanya plasma, karena bagaimanapun itu milik masyarakat, masuknya ke perusahaan. Buahnya, produksinya. Benar. Jadi Betul. saling melengkapi juga. Iya, sebetulnya di situ. Cuman kan karena ada oknum-oknum yang berbicara di luar dalam artian mungkin merasa terzolimi ataupun apa. Sebetulnya kalau untuk win-win solution itu yang tepat. Gitu loh. Usaha pun juga enak nanti ke masyarakat, kehidupan istilahnya bermasyarakatnya juga kena. Jadi masyarakat yang merasa terzolimi, perusahaan juga enak dalam bekerja, sama imbang. Makanya itulah pentingnya plasma. Dan alhamdulillah Sawit Mas Nugara Perdana bisa merealisasikan itu. Dan desa binaannya ini ada di sejumlah kecamatan ini. Ya, 3 kecamatan. 3 kecamatan. Jadi kecamatan. Berarti istilahnya hubungan Sawit Mas ini dengan masyarakat khususnya di desa binaan ini sudah berjalan lama dan sangat baik ini Pak. Kemudian mungkin selain plasma nih CSR yang dilakukan di bidang apa nih Pak? Karena kan istilahnya kalau kita berbicara perusahaan nih seringkali kalau di luar seringnya nggak bisa dipungkiri lah, selalu perusahaan nih nggak ada kontribusi segala macam, Nggak mau bantu. nggak mau bantu. Nah kita pengen bilang sini gimana nih dari sisi perusahaan sebenarnya sudahkah melakukan kontribusi terhadap pembangunan atau bagaimana sebenarnya kondisinya Pak? Mungkin bisa diceritakan itu Pak. Izin Mas, izin Pak. Untuk CSR sendiri kita memang mengikuti item-item ataupun bagian-bagian yang ditentukan oleh kabupaten. Tapi di luar itu pun kita juga sudah membantu juga. Bahasanya tahun 2023 kita ada program untuk PLN. Kita untuk bantu penumbangan pokok sawit itu kurang lebih kalau misalnya dihektarkan sampai 40 hektar, 40 sampai 50 hektar. Itu cuman bahasanya bukan cuman itu digunakan untuk tiang listrik, jalur tiang listrik. Jadi listrik dari luar bisa masuk ke dalam desa. Itu. Jadi istilahnya menggunakan lahan perusahaan untuk pembangunan itu. Ya? Supaya desa ini bisa terakses kalau listrikan tadi. Dan sekarang itu sudah teraliri listrik ya? Sudah listrik. Untuk sementara ini Tanjung Hanau, kemudian Benosang, Paren itu sudah listrik. Oke. Berarti istilahnya itu salah satu yang bentuk dukungan Sawit Mas untuk pembangunan dan memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Benar Mas. Di luar item-item yang inti tadi ya, dasar inti tadi. Gitu. Kalau item inti itu seperti apa aja itu Mas? Itu sifatnya apa dikoordinasikan biasanya dari pemerintah istilahnya. Masyarakatnya perlu ini atau request dari masyarakat atau seperti apa? Jadi dari pemerintah ada dibagi beberapa bidang. Bidang kesehatan, kemudian ada olahraga, kemudian ada seni budaya. Nah, itu pendidikan, keagamaan, di situ kita penuhi semua. Mungkin boleh dirinci Pak, contoh-contohnya lah. Istilahnya kan karena kita pengen bercerita kepada masyarakat bahwa kayak salah satunya di perusahaan seperti Sawit Mas ini ternyata sudah banyak melakukan kegiatan berkontribusi lah untuk pembangunan gitu. Iya.
Jadi untuk contohnya itu infrastruktur. Kita setiap tahun ataupun tiap bulan kita gilir. Jadi misalnya bulan ini itu di Benausaha, nanti 2 bulan berikutnya kita pindah ke Tanjung Hanau, itu fokus di infrastruktur, perbaikan jalan. Yang kita bisa buat kesimpulan, akses itu adalah akses utama warga untuk keluar masuk. Entah itu dari warga mau ke luar kebun, luar desa, ataupun ke lain provinsi lewat situ. Seperti itu. Kalau pendidikan, kita selama ini membuka lebar untuk siapapun yang bisa ataupun yang mau, entah itu magang ataupun PKL ya contohnya ya. Nah, itu dari mahasiswa ataupun siswa-siswa di sekolah sekitar situ. Oh, jadi istilahnya merangkul generasi-generasi muda di situ ya. Dan kita pun beri pelatihan itu dari awal sampai hingga panen, sampai ataupun ngirim buah ke pabrik. Kita beri pelajaran, kita beri pengertian ataupun cara-caranya. Jadi berpartisipasi juga secara langsung terhadap penyiapan SDM kita ya, generasi. Kalau kesehatan, Mbak? Kesehatan yang pastinya itu siapapun dari warga sekitar bisa berobat di klinik kita. Oh, ada klinik ya? Ada klinik, ada poliklinik. Kliniknya ada di mana aja itu? Apakah terpusat di satu tempat atau sistemnya bagaimana? Di pusat satu tempat itu kenanya di Desa Tanjung Hanau. Memang klinik perusahaan. Tapi kayaknya kalau dari lokasi itu cukup strategis pemilihannya. Benar. Di tengah-tengah kebun, nah itu di Tanjung Hanau, di daerah kantor. Nah itu siapapun, entah itu dari warga desa binaan ataupun di luar desa binaan, kita terima mau berobat. Ataupun ambulan mau antar ke rujukan atau ke Hanau gitu, kita antar. Nah, kalau di sini polanya apakah harus KTP dulu, harus bayar atau harus apa untuk dilayani? Yang pasti warga desa kita layani semua. Selama istilahnya memang datang mengeluhkan. Iya, seperti itu. Tapi dengan prosedur yang utama paling KTP pastilah untuk pendataan kan. Nah, selebihnya entah itu ternyata KTP dari luar desa, dari luar binaan, tetap kita layani. Tapi istilahnya di klinik itu memprioritaskan siapa yang datang itu dilayani. Nah, selama ini juga berarti kalau misal nih, karena kan klinik ada keterbatasan ya. Biasanya kalau memerlukan penanganan kesehatan lebih lanjut, berarti ambulans perusahaan juga membantu mengantar. Sistem 24 jam kita. Nah, itu kan yang kayak gini mungkin istilahnya menurut saya terkadang narasi yang keluar tidak sampai, Pak. Nah, kadang itu dari perusahaan sendiri menanggapi istilahnya narasi-narasi yang seperti itu seringkali wah perusahaan nih apa sih kontribusinya istilahnya? Itu gimana sih dari perusahaan kalau memberikan pandangan lah? Ya mungkin ini ya Bang ya, istilahnya kami ini pelayan dalam hal kesehatan tadi ya. Kami pelayan. Apapun narasi orang luar yang penting kita beritikat baik, membenahi mungkin warga desa yang membutuhkan kita, karyawan kita sendiri yang membutuhkan kita, perusahaan itu ya kita welcome aja, dalam artian kita nggak terlalu orang-orang terlalu pusing lah dengan hal-hal seperti itu. Kecuali mungkin dari beberapa warga desa binaan yang protes tentang pelayanan kita yang kurang baik, itu kita tanggapi langsung. Atau mungkin oknum dari poliklinik sendiri yang seakan-akan jahat ataupun apa, kan ada kan temperamen orang masing-masing. Nah itu kita tindak, kita pelayan gitu di kesehatan tadi ya. Nah, terus untuk pendidikan sendiri yang jelas karena kita sekarang sudah punya lembaga pendidikan tersendiri dari TK, SD sampai SMP masih. Kalau sebelumnya itu kita kontribusi ke guru bantu ke desa-desa binaan. Jadi dari desa binaan ini mengajukan proposal ke kita untuk tenaga guru, baru kita rekrut untuk guru diperbantukan di sana. Nah, hal seperti itulah yang istilahnya ya termasuk program dasar itu sendiri. Jadi karena terus terang tadi belum disampaikan bahwa kebun kami ini kebun lokal, Indonesia banget, merah putih banget. Karena dari pemilik sendiri warga Indonesia banget. Gitu. Berarti label lokal yang dimaksud itu ini semuanya WNI. Brandnya brand WNI. Oh jadi ini
nggak ada saham dari luar. Nggak ada. Murni pribumi. Pribumi, ya pribumi istilahnya. Jadi itu sih. Jadi ya itulah istilahnya kalau untuk yang bahasa-bahasa orang luar yang mungkin oknum ya, oknum yang mungkin merasa kecewa mungkin nggak bisa masuk ke kita atau bagaimana kan bisa. Kita yakin oknum sih. Oknum. Istilahnya itu bagian dinamika. Iya, dinamika. Biasalah kayak gitu. Dan warga yang masih bisa dijangkau ya sampai saat ini bus masih jalan. Penjemputan anak sekolah. Oh, bahkan misalnya untuk dukungan pendidikan itu transportasi. Benar, ya. Disiapkan. Yang dekat, apalagi dekat pabrik, itu dijemput oleh bis langsung. Setiap hari yang terjemput, Bang. Saya ini Bang, karena dari tadi dominan Bang Yoga, Bang Iwan, jadi sekali dengar Bang Girsang ngomong tuh merdu ternyata. Saya nunggu-nunggu ini. Karena memang beda suara dari betul. Ya kita Sumatera. biasanya di lapangan kan. Lebih keras Pak ya. Tapi kalau mungkin nyanyi kayak di panggung ini jago ya. Jago, kayaknya. mantap suaranya Pak. Mudah-mudahan. Kalau kembali ini Bang, kalau bicara kontribusi terhadap ekonomi itu sudah pastilah ya. Cuman mungkin bisa diceritain nggak? Kalau serapan tenaga kerja sendiri gimana nih untuk sawit mas terhadap daerah? Kalau untuk tenaga kerja tadi, kita khususnya contohnya di pabrik Pak ya, Di pabrik itu berapa persen Pak? hampir 70% kita lokal. Lokal. Di luar itu ada juga karyawan-karyawan dari desa yang lain, dan kita pun disamaratakan. Contohnya mandor. Mandor itu ternyata kita tes ataupun kita seleksi yang dari warga sekitar mampu menjadi mandor dan mumpuni lah bahasa tadi ya. Kita kasih apresiasi sepeda motor. Oh, Di situ. Jadi tidak dibedakan antara yang lokal, yang warga di situ ataupun di luar itu kita bilang sama kan. jadi istilahnya semua itu tergantung kemampuan, kinerja, semua itu diberikan secara fair. Berarti istilahnya penyerapan tenaga kerja ini sudah berjalan cukup baik ini, Mas. Iya cukup baik. Nah, kemudian kalau bicara sawit ini kan identik juga dengan problem dinamika di lapangan ya, istilahnya sengketa atau istilahnya permasalahan di lapangan itu. Kalau selama ini di sawit Mas sendiri gimana nih untuk kondisi tersebut dan bagaimana perjalanannya? Oke, jadi gini, kalau untuk dinamika itu kami anggap wajar. Wajar dalam artian ya adalah grafik naik turunnya, kadang sepi, Ya. kadang waktu-waktu momen mungkin tahun baru, lebaran, anak masuk sekolah, nah itulah. Ada momen nih ya. Dia ada momen dalam artian momen tahun baru untuk yang muda-muda, momen lebaran untuk yang tua-tua termasuk anak sekolah. Jadi momen-momen itu dimanfaatkan oleh oknum ya, kita berbicara lagi ke oknum untuk ya mencari dana dana segar yang bisa cepat. Kalau sudah sampai bisa dari perusahaan membaca momennya di saat ini biasanya yang rame, oh itu berarti sudah kerap berulang terjadi. Iya, istilah tahunan ini rutin. Nah, Dinamikanya tetap nggak bisa hilang. Kecuali mungkin nanti dari generasi-generasi berikutnya yang sudah kita setting dari awal tadi, karena di Desa Binaan juga ada SMK pertanian di situ, kita bina di situ, kita magangkan di kita. Mungkin setelah lulus nanti kalau memang mumpuni ya jadi anggota kita juga, ya mungkin dari situ akan hilang tersendiri. Hilang sendiri nantinya. Nah, tapi di satu sisi nih, Pak, dari perusahaan juga komitmennya seperti apa? Kadang kan kalau di dinamika perusahaan ini juga mungkin katakanlah ada oknum atau ada mereka yang melakukan kesalahan atau melanggar di sawit Mas sendiri, mungkin gimana nih? Dan istilahnya apakah sifatnya tegas, ada yang melakukan pelanggaran dieksekusi atau bagaimana, itu mungkin boleh diceritakan. Yang lebih banyak menghadapi karyawan. Wah, Yang jelas begini Mas, jelas namanya kita bekerja, semuanya pasti ada aturan, kan begitu ya, pasti ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Ada namanya
hak dan kewajiban. Hak kita apa, kewajiban kita apa. Nah, terkait kita yang bekerja di dalam sendiri, apabila kita melanggar peraturan, sifatnya yang fatal, pasti ada hukuman yang lebih berat. Kalau masih sifatnya yang masih bisa ditoleransi, mungkin ada diadakan persuasif atau pendidikan atau bisa dibilang dibina kembali. Itulah. Karena kita dari dulu diajarkan dalam bekerja ini, karena kebetulan kita pribumi, kita harus bisa menjadi 3. Itu menjadi ayah, ibu, dan guru. Nah, ini yang 3 ini yang selama ini yang kita jalankan begitu. Artinya semuanya berproses ya dengan cara musyawarah dan juga dididik lah kita di dalam. Nah, terkait pelanggaran yang harus ditindak dengan tegas, itu memang jelas perusahaan selalu memberikan tindakan supaya tidak merugikan yang lain. Nah, mungkin itu terkait masalah tindakan. Nah, sejauh ini yang kita lihat mungkin baru-baru ini mungkin ya banyak beredar di media, mungkin ya banyak beredar di media terkait oknum ataupun salah satu manajer yang ada pada saat klaim lahan kemarin. Mungkin di lapangan ini seperti apa dinamikanya, tapi tetap namanya kita di lapangan untuk menjaga semuanya. Mungkin ada dari Mas, mungkin kemarin ada lihat juga ya di media terkait masalah polisi, bukan polisi masyarakat atau polisi kita, kan begitu ya. Mungkin pada saat proses berjalan, karena posisinya masih kita di lapangan, belum sempat cek sana cek sini. Setelah kita cek, kita cross check semuanya, kita sampaikan ke Dewan Direksi, pimpinan semuanya. Tindakan tegas yang dilakukan itu bahwasanya memang kita tidak ada, polisi itu adalah polisi masyarakat, pengayom kita semua, baik perusahaan, baik juga masyarakat, ya semuanya adalah di bawah naungan kepolisian, merangkul lah dalam arti kan begitu. Tapi di menit yang pada saat itu juga ada menyampaikan, mungkin Pak Yoga yang pada saat itu tidak elok kalau saya yang menyampaikan gitu. Jadi saat penyampaian itu langsung direvisi ataupun dibenar bahasanya apa ya, selain direvisi, diluruskan. Nah, dari Pak Iksan sendiri itu meluruskan bahwasanya polisi itu untuk kita semua, dan polisi berdiri di tengah-tengah, tidak membela si A ataupun si B gitu. Jadi langsung diluruskan juga saat itu juga, selang waktu kurang lebih 1 menit ya, 1 menit saya langsung ini. Nah, seperti itu Pak. Jadi istilahnya kalau dipahami itu karena situasi dinamika di lapangan yang begitunya, tapi istilahnya sebenarnya upaya langsung meluruskan biar ini tidak salah tafsir karena kekeliruan penyampaian itu sudah dilakukan. Sudah langsung. Jadi istilahnya diharapkan itu informasi ke publik ini bisa disampaikan bahwa ini hanya kondisi dinamika. Ya, karena saya posisinya pas di belakang yang bersangkutan ini, yang menyampaikan ini salah satu rekan kami lah. Begitu ada ini, saya langsung luruskan. Nah, terkait yang ada di media ini, jelas perusahaan sudah membuat tindakan bahwasanya itu bukan sikap perusahaan. Jadi untuk pelajaran yang di lapangan, makanya kemarin keluarlah sanksi tegas yang bersangkutan yang ada di media, yang sebelumnya menjabat sebagai izin saya ini masih ada sedikit yang mau disampaikan bahwa saya inilah tindak tegas yang dilakukan perusahaan terkait yang disampaikan itu. Ini contoh istilahnya bahwa sikap perusahaan ini tegas seperti itu, mengikuti aturan ya. Benar, bahwasanya itu memang suatu kesalahan. Suatu kesalahan dan itu bukan tindakan perusahaan, tidak dibenarkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan perlu membuat satu kebijakan dan sanksi. Mohon izin kalau diizinkan saya buka. Jadi yang sebelumnya yang beredar di video itu adalah menjabat sebagai manajer umum dan personalia, yaitu membawahi juga humas dan legalitas. Sekarang terhitung
dari Agustus kemarin, di dalam Agustus ini, sebelumnya manajer umum, sekarang menjadi kepala bagian ISPO. Artinya sudah tidak mengurusi bagian ini lagi. Itulah tindak itu berapa itu tingkatan yang turun dari situ. 6 tingkatan. 6 tingkatan. Oh, turun 6 tingkatan. Turun Itu 6 tingkatan sebagai salah satu sanksi itu ya. Sanksi bahwasanya ya kita tegaskan perusahaan tinggal diam tidak diam dalam hal-hal seperti ini. Ya. Walaupun kita bilang yang namanya posisi di lapangan, tapi perusahaan tetap mengambil tindakan supaya apa ke depan ada pembelajaran dalam menghadapi situasi di lapangan. Seperti yang disampaikan Pak Irwan tadi kan, kalau saya panggil Pak D. Yang namanya kita di lapangan itu pasti ada aja, nggak mungkin 100%. Tapi tinggal sikap kita bagaimana menghadapi situasi di lapangan. Dan begitu Bang ya. Nah ini yang terkait manajer yang disebutkan di dalam media tadi. Nah, terus sementara ataupun untuk mengurusi nanti ke bagian humas dan legal ada Pak D untuk menggantikan posisi yang bersangkutan tadi. Nah, itulah mungkin Mas dari artinya. Jadi saya garis bawahi di sini, perusahaan itu juga bergerak cepat ya dalam menyikapi berbagai hal, termasuk hal-hal seperti ini. Ya pasti Mas, pasti. Jadi istilahnya ini juga mungkin untuk informasi kepada publik bahwa di Sawitmas ini katakanlah Sawitmas ini tidak hanya mungkin istilahnya cepat dalam mengurusi hal luar, tapi juga di internal saat sesuatu itu tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak mewakili bagaimana perusahaan seharusnya, itu pun ya, benar. Ditindak seperti itu. Benar Mas, benar. Karena ya seperti itu tadi, kita ini perusahaan nasional. Ya. NKRI banget. NKRI banget kan gitu kan, tidak mungkin kita diam. Tapi itu tadi karena cepatnya media saat ini kan begitu Mas ya, cepatnya media saat ini kita belum sempat ngecek sana sini, kita masih berproses semuanya. Sudah lempar sana lempar sini, tapi setelah kita lihat oh ini yang harus kita pelajari lagi kembali. Nah, makanya kita di sini Bang. Iya, benar. Di sini karena di sini kita mencoba memberi ruang untuk bagaimana dari sisi Sawitmas istilahnya menceritakan bahwa oh begini kondisi kami mulai dari plasma, mulai dari CSR, bahkan termasuk dalam hal kebijakan teknis seperti itu. Benar, Mas. Karena juga dalam menyikapi sesuatu itu kan perlu proses. Karena kayak kata abang tadi kan, abang bilang, oh ini kan ada informasi, katakanlah bola liar, gak bisa juga perusahaan langsung ambil dari, karena ada informasi demikian, kan perlu cross check juga. Kan kita kaji dulu juga, Bang. Ini benar tidak? Kan istilahnya jangan sampai memutuskan sesuatu keliru kan. Benar. Makanya harus ditelaah terlebih dahulu. Karena kan begini Mas, yang kita alami sebagai pekerja ya. Setiap ada tindakan itu, baik itu sanksi tindakan berupa surat peringatan ataupun demosi jabatan, yang diharapkan dari perusahaan ini bukan hanya kertas itu aja, tapi adanya pendidikan yang didapat setelah dilakukan satu sanksi, begitu Mas. Nah, makanya tidak semerta-merta, oh ini salah langsung. Jadi pimpinan itu juga melihat, oh ini ternyata harus dididik lagi, ini harus diadakan untuk pelatihan ulang atau seperti apa gitu. Tidak semata-mata ibaratnya anak-anak sakit pukul, kan gitu. Salah pukul, enggak, tidak seperti itu kita. Makanya kita pelan-pelan kita lihat kalau memang sudah seperti ini, artinya bukan salah satu setelah salah, ya seperti saya bilang tadi harus dipukul, harus tidak, ditelaah dulu dengan baik dulu. Begitulah berproses hampir beberapa bulan ini Mas ya. Jadi istilahnya kalau itu sudah tersampaikan dan clear lah ya, itu istilahnya salah satu contoh yang mewakili bahwa Sawitmas itu semua dilakukan sesuai aturan dan ketentuan. Benar. Ada standarnya. Benar. Nah mungkin kita nih di penghujung nih Pak. Nah itu tadi
mungkin closing statement dari abang-abang salah satu atau mungkin yang mewakili bagaimana nih komitmen dari Sawit Mas sendiri dalam mendukung pembangunan daerah, baik dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, maupun mengikuti regulasi yang ada. Mungkin ada closing statement-nya lah yang disampaikan ke publik ini. Pak bisa. Saya. Pak D aja. Pak D. Kita menambahkan. Langsung kamera. Boleh. Oke, jadi terima kasih untuk Antara. Kami diberi kesempatan untuk podcast di sini. Harapan besar kami adalah kami selalu welcome. Apapun yang terbaik untuk masyarakat seputar di Kabupaten Seruyan, terutama desa-desa binaan, ayo kita sharing sama-sama. Kalaupun ada semacam yang diinginkan pembangunan, tetap kita berdasarkan istilahnya administrasi, mungkin proposal atau berapa, baru kita kaji, kita hitung seberapa besar. Jadi komunikasi itu penting. Jangan sampai cuman umbreng-umbreng di belakang, akhirnya mengakibatkan efek yang kurang baik. Ayo kita sama-sama, kalau perlu cari saya di kantor ataupun di mana-mana, kita ke desa, ayo. Jadi kita sharing, kita sama-sama untuk mewujudkan Indonesia yang damai. Semua sama. Semua sama, nggak ada perbedaan apapun. Gitu. Dan itu komitmen kami dari Sawit Mas Nugara Perdana, mudah-mudahan bisa diserap oleh masyarakat seputar, bisa nantinya akan menjadikan acuan yang positif bagi masyarakat. Oke, Kaul Antara, sekian bincang-bincang Antara. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Tuh iye, surah barah antara Kalteng.